Sukri, Apa? udah dong jangan marah lagi. Dari kemarin kamu marah diemin aku. Hah? Bodoh amat. Aku lagi kesel sama kamu. Ya aku tahu kamu kesel, tapi jangan lama-lama dong kesel sama akunya. Yuk kita main lagi. Soalnya kamu rusakin buku cerita kesayangan aku. Iya kan aku udah minta maaf Sukri. Aku gak sengaja nyobekin buku komik kamu. Minta maaf aja gak cukup. Lagian ya, kamu ini sering banget rusakin barang aku. Ingat gak? Minggu lalu krayonku kamu patahin. Iya kan aku juga udah ganti krayon itu. Ya tetap aja aku inget. Iya, tapi kalau ingat ya udah lupain aja, jangan marah-marah terus. Katanya sayang sama aku, tapi marahnya lama amat. Terus juga ya, kamu tuh ya, aku main game, kamu gangguin aku sampai aku kalah. Udah lama juga kejadiannya. Kenapa masih diinget-inget? Iyalah, aku pasti masih inget. Aku ini punya memori, pikiran. Aku akan mengingatnya selalu. Apalagi yang menyakiti hatiku. Terus juga ya waktu kamu di Bandung, kamu malah jatuhin anduk aku ke kolam renang. Jadinya basah deh. Hah? Jatuhin anduk ke kolam renang waktu di Bandung? Iya. Ya ampun Sukri, itu kan kejadian 3 tahun lalu. Iya, aku masih ingat. Oke, ternyata kamu pendendam ya. Iya. Kalau gitu, kamu jangan sok benar ya. Nih, aku ingat. Kamu juga sering melakukan kesalahan kepadaku. Apa? Waktu itu coba, kamu yang dorong aku sampai aku jatuh waktu main bola. Habis itu, bola aku kamu lempar masuk ke dalam kolam gara-gara kamu. Terus dulu juga, kamu di sekolah selalu aja ngajak aku nyontek. Sampai aku yang ditegur ibu guru. Ayo, kamu juga punya kesalahan, aku gak akan pernah lupa. Oh, kamu jadi pendendam juga? Ya, karena kamu pendendam, aku juga marah dan pendendam sama kamu. Hah? Nyebelin. Kamu lebih nyebelin. Kamu yang nyebelin. Kamu nyebelin. Kamu. 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 Ah. Bikin kaget aja sih, Oma. Iya, tiba-tiba muncul, Oma. Nah, apa ini kalian dari tadi marah-marah berdua ini? Cucu Oma, gak boleh dong marah-marah kayak gitu. Itu hai Oma. Bikin aku sebel. Nggak, Oma. Sukri bikin aku sebel. Dia ternyata pendendam. Hai juga, Oma. Gara-gara dia pendendam, Oma, aku juga jadi pendendam aja. Aduh. Jangan seperti itu. Aduh, ini cucu Oma yang kukasihi. Ingat, kan kita harus saling sayang. Tuh kan bener Sukri. Iya, kalau tidak menyakiti aku akan sayang. Oh, bukan begitu. Maksudnya, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Ya kita harus memaafkan dong. Jangan terus dipendam. Akhirnya jadi dendam. Akhirnya kamu akan berbuat jahat. Tuh bahaya Sukri, kamu ini. Aku udah lupa semuanya. Kamu ingat-ingat. Ya terus gimana dong, Oma? Kan menyakitkan. Firman Tuhan mengatakan, kita harus sayang. Kalau kita berkata kita sayang sama Tuhan, kita juga harus sayang sesama. Gak boleh marah-marah gitu sampai lama-lama. Ya tuh Sukri, sampai 2 hari 3 hari marah terus. Makanya Sukri, Ya. gak boleh marah lagi ya. Ya deh, Oma. Hai juga. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gak boleh ada dendam. Apalagi ini kakak adik, saudara. Gak boleh. Ya? Oh ya. Oke, Oma. Hai. Maafin aku ya. Ya Oma. Sukri bener gak minta maafnya? Iya. Ntar gak ada Oma kamu marah-marah lagi sama
harus menyayangi kamu, saudaraku satu-satunya. Ya, aku juga maafin kamu. Sorry ya. Ya, Nah, gitu kan. Enak kalau di antara kita ada kasih. ya Oma. Itu kasih nggak boleh marah-marah dan nggak boleh ada dendam. Sip. Ayo, Oma udah bikin bakpao. Asik. Asik. Yuk. Ayo, makan yuk. Yuk. Nah, siapa yang masih suka mendendam, menyimpan kesalahan orang lain, marah-marah, sulit sekali untuk mengampuni? Kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Lihat bagaimana Tuhan tidak menyimpan kesalahan kita. Dikatakan sejauh timur dari barat, Dia membuang dosa kita. Dia nggak mengingat lagi karena Dia sudah mengampuni. Coba kalau Tuhan mengingat segala kesalahan kita. Waduh, mau berapa banyak itu dosa kita, ya? Mungkin kalau Tuhan punya file, waduh, mungkin itu filenya panjang banget. Atau mungkin size-nya itu besar banget. 1 giga, wah kayaknya nggak cukup. 2 giga, nggak cukup. 1 terabyte, wah nggak cukup lagi. Mungkin lebih banyak dari itu. Kenapa? Karena setiap hari kita melakukan kesalahan, melakukan dosa kepada Tuhan. Makanya Tuhan sudah kasih contoh terlebih dahulu buat kita. Untuk apa? Untuk hidup saling mengasihi. Bayangkan kalau setiap orang ini justru mengingat-ingat kesalahan sesamanya dan terus-menerus diingat. Itu akan menyakiti hati kita. Itu akan membuat hati kita tuh jadi gak nyaman. Nah, Tuhan gak mau kita hidup di dalam cara yang demikian. Tapi Dia mau kita hidup di dalam kasih. Adik-adik kan sudah belajar dari 1 Korintus 13. Ya, hari ini Lausa Antoni akan bahasnya dari ayat 5b. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, Sukri, Hai, sama-sama menyimpan kesalahan. Mungkin karena Sukri dulu nih, ya, dia nyimpan kesalahannya Hai. Dia ingat-ingat, akhirnya Hai juga tergoda untuk mengingat lagi kesalahan yang pernah dilakukan Sukri. Wah, akhirnya mereka justru marah-marah, berantem. Ya, itu tidak baik. Tuhan mau kita hidup saling mengasihi. Antoni punya cerita nih. Suatu kali ada 2 orang sahabat, ya. Mereka berjalan bersama di padang gurun. Di dalam perjalanan mereka ngobrol, mereka berbincang, mereka bahas banyak hal, ya. Tapi mereka berbeda pendapat. Lalu kemudian karena perbedaan pendapat itu mereka mulai berdebat. Dan mereka akhirnya bertengkar. Salah seorang, ya, dari 2 orang itu dia marah, lalu kemudian dia memukul pipi sahabatnya. Lalu sahabatnya, kamu kok mukul pipiku? Iya, habis aku marah sama kamu. Kamu ini udah dikasih tahu, ya. Wah. Lalu orang yang dipukul itu pipinya, lalu kemudian dia mengambil sebatang kayu. Lalu dia menuliskan di atas pasir, hari ini sahabatku memukulku. Sudah. Lalu kemudian mereka jalan lagi. Karena di padang gurun panas gitu ya. Ternyata persediaan air mereka habis. Lalu kemudian mereka udah lemes. Tiba-tiba dari kejauhan mereka lihat, ada oase. Ada mata air, ya, ada air. Lalu mereka cepat-cepat lari, ya. Salah seorang itu cepat-cepat lari, ya, yang mukanya dipukul itu dia cepat-cepat lari.
Lalu kemudian dia sengaja dia menceburkan diri karena panas, dia pengen menyegarkan badannya. Tapi dia nggak tahu kalau tanahnya itu ternyata menghisap, ya. Dan kemudian dia tenggelam. Tolong, tolong, dia teriak. Wah, temannya itu lalu kemudian cepat-cepat menghampiri dan kemudian menyelamatkan temannya yang mau tenggelam itu. Wah, akhirnya si temannya itu kemudian dia melakukan sesuatu. Kalau tadi nulis di atas pasir, sekarang dia menulis di atas batu. Hari ini temanku menolongku, menyelamatkanku. Temannya bingung. Kamu kok tadi waktu aku memukul kamu menulisnya di atas pasir. Sekarang waktu aku menolong kamu menulisnya di atas batu. Lalu temannya itu menjawab, iya. Dan aku ingin kasih tahu, memang tadi waktu kamu memukul aku itu menyakitkan. Tapi aku sengaja menulisnya di atas pasir. Supaya angin itu segera menghapus tulisanku itu. Ya, tapi pada saat kamu menolongku, aku sengaja menulisnya di atas batu. Supaya mau ada angin, mau ada hujan, mau ada geledek, gak akan pernah menghapus tulisan itu. Dan artinya apa adik-adik? Cerita tadi ingin menggambarkan kita semua di dalam relasi kita berteman dengan teman di sekolah, teman di gereja, ataupun juga dengan papa mama, dengan kakak adik, ya, dengan saudara. Kita semua bisa saling melukai satu dengan yang lain. Perkataan, mungkin kita juga pernah mukul, dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita tidak mendendam. Belajarlah untuk menulis di atas pasir ketika orang melakukan kesalahan ataupun menyakiti hati kita. Supaya pengampunan itu menghapuskan luka kita dan kita tidak menjadi orang yang mengingat-ingat kesalahan dan mendendam. Kalau orang melakukan perbuatan baik kepada kita, tulislah, ya, ukirlah di dalam hati kita supaya itu tetap tersimpan dan kita bersyukur dengan sahabat kita. Dan akhirnya kita hidup deh saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama belajar. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan, ya. Kasih itu juga tidak marah. Tapi dia harus berusaha untuk mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar mengasihi, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi belajar untuk mengampuni, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, dan kami mau belajar untuk hidup saling mengasihi. Tidak mudah marah, tidak lekas marah, tapi kami mau belajar untuk tidak menyimpan kesalahan, tidak mendendam. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki sikap yang mudah sekali untuk mengampuni kesalahan orang lain. Tolonglah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.